Halo teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih lo nonton film horor yang bukan cuma bikin lompat, tapi bikin perut mual, dada sesek, dan pikiran nggak tenang? Nah, Kafir Gerbang Sukma itu masuk kategori itu. Ini bukan horor yang jualan pocong lewat CGI murahan. Ini horor yang main di atmosfer, psikologi, plus bonus, gore yang bikin lo mikir 2 kali buat ngemil di bioskop. Dan yang bikin menarik, ini sequel yang akhirnya muncul setelah 8 tahun. Pertanyaannya, apakah penantiannya sepadan? Buat yang lupa, film ini lanjutan dari Kafir Bersekutu dengan Setan 2018. Ceritanya lanjut 8 tahun setelah tragedi santet di film pertama. Sri sekarang mencoba hidup normal, tapi masa lalu kayak mantan toksik, udah ditinggal, masih ngejar. Ketika orang tuanya sakit keras, Sri pulang kampung dan di sanalah neraka dibuka lagi. Kakek, nenek, rumah tua, ritual, dan satu konsep penting, gerbang sukma. Horor spiritual dengan bumbu psikologis dan body horror, resep yang jarang dipakai serius di film Indonesia. Apa yang bikin film ini kuat? Hal pertama yang langsung kerasa, atmosfernya niat. Tone gelap konsisten, sound design bikin was-was, shot close-up wajah, mikro ekspresi, zoom in out repetitif, itu bikin gak nyaman dengan cara yang efektif. Terus aktornya, Arswendi Benning suara and Mutia Datau sebagai kakek nenek itu bukan serem karena jadi hantu. Tapi serem karena terlalu manusia. Tatapan kosong, senyum tipis, nada bicara pelan, itu lebih disturbing daripada setan loncat dari lemari. Putri Ayudhya juga tampil solid, kelihatan banget dia ngerti cara mainin trauma dan paranoia. Dan buat yang suka horor ekstrim, body horornya naik level. Adegan ikonik di poster, yes, itu beneran disturbing. Dan scene kelahiran dari sapi, itu salah satu prostetik terbaik yang pernah muncul di horor lokal. Bagian yang bikin ngedesah. Film ini terlalu sering over-explain horornya sendiri. Yang harusnya misterius, dibacain kayak laporan Ertem. Alih-alih bikin kita nebak dan tegang, filmnya malah kebanyakan jelasin. Dan dari sisi cerita, karakter utama, Sri, Dina, Andi, jujur kurang nansep secara emosional. Yang malah nyolong spotlight, ya si kakek nenek dan Hanum. Padahal ini harusnya cerita keluarga Sri, tentang dosa masa lalu, tentang penebusan, tapi konflik batinnya kurang digali. Jadinya horornya kerasa teknis, bukan personal. Masalah lain, film ini terlalu lama muter di rumah kakek nenek. Gerbang Sukma yang jadi judul, malah kerasa kayak feature tambahan bukan inti. Dan pas masuk babak akhir, iya. Intens, iya. Tapi fokus ceritanya agak buyar. Perbandingan sama film pertama. Menurut gue pribadi, film pertama lebih sederhana, tapi lebih nyantol. Film kedua lebih ambisius, lebih mahal, lebih brutal, tapi kurang dalam secara emosi. Yang satu bikin merinding pelan-pelan, yang ini bikin lo kaget dan mual. Dua-duanya serem, tapi rasanya beda. Jadi apakah Kafir Gerbang Sukma jelek? Enggak, ini salah satu horor Indonesia terbaik tahun ini. Atmosfernya kuat, teknisnya rapi, aktor pendukungnya gila banget. Tapi apakah ini sequel sempurna? Belum, masih kebanyakan jelasin. Masih kurang dalam di karakter, masih belum maksimal ngembangin dunianya. Tapi satu hal pasti, ini bukan horor generik. Ini bukan film setan tempelan. Ini horor psikologis yang berani beda. Dan buat lo yang suka horor yang masuk kepala, bukan cuma mata, ini layak banget ditonton. Sekarang giliran lo. Lebih suka Kafir 1 yang misterius dan sederhana, atau Kafir 2 yang brutal dan intens? Tulis di kolom komentar. Dan menurut lo, perlu nggak sih Kafir ketiga? Kalau suka bahasan horor yang nggak cuma bahas serem apa enggak, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang doyan diganggu setan layar lebar. Gue pamit. Dan ingat, kadang yang paling serem bukan iblis, tapi manusia yang masih hidup. Bye-bye!